Pada saat kejadian, Vina menegang nyawa. Keluarga disibukkan dengan pemakaman paman yang juga meninggal. Kenapa satu keluarga atau saudara yang meninggal kadang diikuti dengan anggota keluarga lain yang ikut meninggal dalam kasus Vina ini, Mbak? Gini Mas, sebelumnya saya minta maaf nih untuk para netizen. Ini pendapat saya ya. Iya. Yang saya ingat itu Vina tanggal 27 Agustus ya Mas, Iya, sekitar seperti 2016. itu, Mbak. Itu di hari Sabtu. Kalau menurut kepercayaan kita sih Mas ya, itu di hari Sabtu tuh memang kebanyakan membawa teman. Membawa teman. Iya. Artinya hari yang tidak baik lah ya, Mbak ya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Oke, jadi memang kejadian yang terjadi pada Vina ini ya, memang seperti itu kah, Mbak? Membawa teman dia? Karena kejadiannya mungkin meninggal pamannya duluan. Pamannya duluan benar. Tapi kan di hari Sabtu itu juga Di hari pamannya Sabtu kan, itu Mas. juga Ya mungkin bisa dibilang seperti itu Mas. membawa teman gitu Membawa ya. teman, dia perlu teman. Terlepas dari Vina ini meninggalnya kenapa dan kenapa, Iya. tapi mungkin itulah ya udah jalannya, dari Mas. sang kholik ya, Mbak ya. Oke, Mbak, selanjutnya ada salah satu tersangka bernama Saka yang sebut tidak saling kenal, namun di penjara saat ini sudah bebas. Ngakunya korban salah tangkap, tapi beredar foto lama yang dimana ia foto bersama. Gini Mas, selepas dia tersangka atau dia bukan tersangka, sebelumnya mungkin Mas dia cari aman nih Mas. Dia cari aman. Menurut Mbak, kalau dia ngomong dia ini betulan pelaku, gimana sih dari pandangan Kalau Mbak? dia ngomong dia beneran pelaku, makin ribet lah Mas. Makin rewel ya, apalagi lagi viral saat ini kan. Pasti Benar. ditanyain kayak mana mungkin kamu melakukannya, Kejadiannya seperti di apa? mana. Benar-benar. Lebih ribet ya. Lebih ribet pertanyaannya Mas. Karena tidak ada satu pelaku pun yang muncul ke media untuk mengungkapkan secara nyata kejadian sebenarnya. Iya benar Mas. Si Saka ini sudah bebas 4 tahun lalu pasca kejadian ya, Mbak. Kalau dia mencoba membeberkan, katakan dia salah satu pelaku, bakalan lebih dalam ini kejadiannya. Mas. Dalam pasti. Jadi menurut Mbak dia mencari aman? Dia Menurut mencari aman sih Mas menurut saya. Oke. Linda, Mbak, selanjutnya nih Mbak ya. Iya. Linda diduga jadi dalang kasus Vina dan Eki yang meninggal dunia. Ini dari netizen nih Mbak. Vina jadi dalang, ini menurut Mbak gimana? Linda. maksudnya, Linda. Mas. Menurut saya ya Mas, gini, speak up aja lah, yuk Linda yuk keluar gitu loh. Dari entah dia bersembunyi atau entah dia di mana, kita juga nggak tahu ya Mas. Iya. Karena beredar foto juga katanya dia menikah dengan si Egi lah dan lain, dan udah punya anak juga gitu, makin kemana-mana. Benar, gitu. berita ini makin kemana-mana. Jadi kita speak up aja untuk si Linda. Kalau memang kamu diancam, kalau memang kamu ada tekanan tersendiri, ayo kita minta bantu Mas. Sekarang kan ada tuh Minta perlindungan minta gitu ya. perlindungan dari Pak Hotman Paris ya Mas ya. Jadi kan yang Linda ini terkenal kan karena dia ngomongnya katanya kerasukan ya Mbak ya, membongkar si Vina ini diapain dan diapain. Benar, gitu ya. Jadi benar, Mas. Linda ini juga jadi salah satu tokoh yang mungkin berperan penting dalam kasus yang mengakibatkan Vina meninggal dunia. Iya Mas. Yang Mbak harapkan Lina ini Speak up keluar. speak up, harus keluar gitu Hadir. ya. Kalau nggak keluar berarti ada sesuatu Ada yang sesuatu ditutupin yang- dari iya. si Linda. Ya mungkin itu mengarah kepada tersangka baru. baru. Ya. Oke. Selanjutnya Mbak, pandangan ada orang yang bernama Egi yang dijadikan kambing hitam. Gimana pendapat Mbak Priska Indigo? Gini Mas, mungkin netizen di luar sana Mas mengenali dia gini. Kita aja yang udah dari tahun 2016 ke tahun 2018 tuh banyak perubahan Mas, entah itu bentuk badan, Iya. entah itu postur tubuh, kita juga nggak tahu lah itu ya Mas ya. Tapi yang bisa dikenalin tuh ada Mas, cara bicara kita, tertawa kita, logat marah kita, logat marah kita. Siapa itu Mbak ya? Kemungkinan gini Mas, kayak teman SD-nya kan, teman SMP-nya atau keluarganya Mas gitu. Serta para pelaku yang sudah jadi tersangka dan di penjara ya Mbak. Benar Mas. Mereka yang pasti mengenal dekat ya. Tapi mana mereka semua Mbak? Itu Mas, kita juga nggak tahu mereka. Udah seramai ini ya, tapi tidak ada satupun yang mau mengungkap nih nggak mau. foto-fotonya atau videonya. 2016 kan udah canggih ya. Udah Mas. Teknologi udah canggih, jadi pasti ada gitu. Pasti. Tapi seperti tertutup ya Mbak. Benar. Ya Mbak ya. Benar Mas. Agak susah mencarinya ini. Benar. Jadi kalau menurut Mbak gimana itu Mbak?
gini, ayolah untuk para yang penegak hukum ya Mas, terutama kayak Pak Hotman Paris, bukan Pak Hotman Paris saja Mas, siapapun yang mengawal kasus ini gitu kan, tapi yang jujur, bener-bener jujur, yuk kita bantulah gitu loh. Kasihan Nino udah 8 tahun dari tahun 2016. Jadi terkait kambing hitam Egy yang viral ini dijadikan kambing hitam, menurut Mbak itu foto dia atau bukan? Gini Mas, kalau menurut saya ya, saya aja yang baru lihat dari posting-postingan dari ini. Fotonya sama itu aja? Sama Mas gitu loh. Jadi ada kemungkinan besar itu dia? Bisa jadi. Selanjutnya Mbak, terawangan Saka yang bebas lebih aman jika mengaku salah tangkap atau tersangka yang terlibat kematian Vina? Oh ini tadi udah ya? Iya Mas. Selanjutnya Mbak ini, pandangan Priska untuk pihak keluarga, apa yang harus dilakukan ke depannya? Gitu, Mbak. Gini Mas, mungkin pihak keluarga menginginkan semua ini secepat selesai ya Mas, cepat tertangkap pelaku tadi yang buron tadi Mas. Tapi juga harus ada gini Mas, mungkin lebih aman, cari aman, pindah dulu Mas gitu loh. Siapapun untuk pihak keluarga, terutama keluarga inti ya, ayah, ibu dan kakak, mbaknya gitu. Minta pindah dulu ya. Iya, cari tempat siapa yang mau menanggulangi hal-hal seperti itu? Gini Mas, kita kan bisa juga minta tolong sama Pak Hotman ya Mas. Pak Hotman kan baru muncul ya. Iya benar. Tapi kan dia nih Mas, cuman tapi bukan Pak Hotman aja ya, entah anggotanya, entah siapanya itu, entah di belakang Pak. Kalau pihak dari pembuat film Vina juga mungkin bisa lah ya ambil andil ya. Mereka kan jangan menguntungkan untung aja gitu. Benar. Ini dari video film ini makin mencuat, inilah harus dibongkar dan mereka berkewajiban dong ya, karena telah membangunkan tadi itu ya. Iya benar Mbak. Jadi menurut Mbak Priska, untuk pihak keluarga terus berbicara dan kalau bisa dibantu untuk dipindahkan sementara ke tempat yang tidak diketahui, lebih aman sama pihak-pihak terkait ya, pihak pelaku ya Mbak yang terkait ya. Oke. Selanjutnya Mbak, ini ada beberapa lagi. Apakah kasus Vina dan Eki tidak akan terungkap? Ini hanya viral saat karena film bioskop. Mas, sebelumnya saya di video yang lalu juga sudah bilang ya Mas, kasus ini harus selesai di tahun 2024. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau udah lewat dari tahun 2024 ke tahun 2025, ini susah deh Mas. Susah sekali untuk diungkap. Ya. Ini seviral-viral gini aja, fakta-fakta janggal berserakan bertebaran gitu ya. Benar Mas. Nggak terungkap juga, malah 2025 malah lebih susah angel Mas, ya Mbak ya. Payah lah Mas. Payah. Dari pandangan Mbak, gimana sih di 2024 ini? Fokuskan. Bener-bener fokus cari 3 pelaku. Cuman kan biaya yang diperlukan juga nggak sedikit pasti Mbak. Maaf nih Mas ya. Kayak Pak Hotman Paris kan ibaratnya bukan dibayar ibaratnya. Ini kan suara netizen yang kemudian menggerakkan sosok Hotman Paris. Iya. Ada ahli-ahli hukum lainnya yang coba untuk membongkar kasus ini. Cuman kan kembali lagi perlu pendanaan yang besar. Iya. Gitu. Gini Mas, maaf nih sebelumnya, kan ini lagi viral filmnya. Apa mereka tidak bisa tuh memberikan dari viral? Oh jadi maksud Mbak adalah pihak dari film yang dibuat Vina 7 hari itu ya, untuk menyumbangkan, mungkin tidak sedikit ya, karena keuntungannya juga tidak sedikit. Apalah salahnya menyumbangkan untuk penegakan hukum terkait Vina ini. Benar Mas. Nah, jadi kita berpandangan film ini bukan hanya menjual kesedihan Vina yang asli, tapi juga membantu untuk mengungkapkan gitu ya Mbak ya. Benar. Oke. Yang terakhir nih Mbak, pertanyaan 2 yang terakhir adalah peramal Hart Gumai diminta meramal kasus Vina dan Eki. Kenapa belum bersuara hingga saat ini? Mereka belum menemukan titik terang Mas. Mereka belum menemukan titik terang. Ada lagi Mbak mungkin? Gimana ya Mas, namanya ramalan gitu kan Mas. Saya juga gini susah Mas. Atau takut salah ngomong karena mereka kan public figure ya. Iya. Di dunia spiritual, anak indigo mereka yang paling disorot gitu. Benar Mas. Sampai sekarang belum mau berbicara Hart Gumainya. Tapi Mas, mungkin suatu saat nanti mereka juga akan berbicara tentang kasus ini. Cuman kayak ada yang
ada yang dibicarakan dan ada juga yang nggak harus dibicarakan gitu Mas. Oke gitu ya. Kalau menurut Mbak, Hart Gumai akan bicara apa nih dari pandangan Mbak melihat? Sosok para tersangkanya, sosok para terlibatnya, yang terlibat sih Mas, yang gitu akan dibongkar. Oke, kita tunggu pandangan Hart Gumai karena memang beliau yang ditunggu-tunggu ya. Bener. Gitu. Beliau peramal online lah gitu ya Mbak ya. Kita tunggu Bang Hart Gumai untuk speak up ya masalah Vina. Kita harapkan dari pandangan Hart Gumai ini ada titik terang yang baru Mbak ya, sama seperti Linda yang kemasukan itu kan. Benar gitu. Mas. Oke, yang terakhir Mbak, peramal Roy Kiyoshi diminta meramal kasus Vina dan Egi. Kenapa belum bersuara? Sama Mas. Sama. Mereka sama-sama belum menemukan titik terang dan juga nggak mau bicara yang ngasal gitu kan Mas. Nanti kalau mereka bicara ngasal ya kalau itu benar kenyataannya. Kalau enggak, jadi memang harus mereka analisa dulu. Benar. Ya, mereka lihat kejadiannya seperti apa kemudian barulah main kebatinan mereka. Benar, keilmuan mereka dalam menganalisa dan menerawang gitu ya Mbak ya. Menurut Mbak, apa yang akan diungkap sama Roy Kiyoshi? Mungkin Mas, Roy Kiyoshi mengungkap kayak tempat kejadian ya Mas. Tempat kejadian. Ya udah gitu kayak tiga pelaku ini berada di mana, mungkin itu Roy Kiyoshi yang akan diungkap. Mungkin akan diungkap sama sosok Roy Kiyoshi sebagai anak indigo ya Mbak ya, karena memang tidak mudah menjadi indigo yang benar-benar indigo katakan gitu. Jadi kita harap Mas Roy Kiyoshi ini ditunggu sama netizen Indonesia ya, kalau bisa digambarkan karena kan Roy Kiyoshi ini pelukis ya. Iya. Saya pernah melihat beliau melukis, menggambar. Tunjukkan gitu bahwasanya memang ini sosoknya gitu. Kalau polisi nggak mau mengeluarkan foto wajahnya saat ini, Roy Kiyoshi mungkin bisa Mbak kayak gitu, kita digambarkan, dituliskan. Benar, Mas. Jadi itulah harapan kita ya Mbak ya. Harapan kita cepat tertangkap sih Mas. Oke, itu aja Mbak. Mungkin sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.